Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billah. Saudara-saudaraku, apakah di antara saudara-saudaraku ada yang hari ini merasa kesepian, merasa kesendirian, merasa tidak punya orang yang bisa diajak berbicara dengan nyaman? Saudara-saudaraku, Organisasi Kesehatan Dunia telah mengumumkan ya salah satu ancaman kesehatan yang terbaru, yang paling update adalah mengenai kesepian. Jadi WHO ya telah menyatakan kesepian ini sebagai ancaman kesehatan global yang mendesak dan harus segera diatasi. Ini diumumkan setelah ahli bedah umum Amerika Serikat mengatakan bahwa dampak kematian akibat kesepian setara dengan merokok 15 batang sehari. Dan mengantisipasi hal ini, Organisasi Kesehatan Dunia WHO telah membentuk satu komisi untuk hubungan sosial untuk mengatasi masalah ini yang dipimpin oleh ahli bedah umum Amerika Serikat Vivek Murthy dan utusan pemuda Uni Afrika Shido Memba. Jadi setelah pandemi COVID-19 menghentikan aktivitas ekonomi dan sosial, maka angka kesepian ini telah cukup meningkat dengan pesat ya. Namun juga di tengah kesadaran baru ya akan pentingnya masalah ini, dan Komisi WHO untuk hubungan sosial akan berjalan selama 3 tahun, dan ini dinyatakan bahwa isolasi sosial ini juga tidak mengenal usia dan batasan. Risiko kesehatan akibat kesepian sama buruknya dengan merokok hingga 15 batang sehari dan bahkan lebih besar dibandingkan risiko yang terkait dengan obesitas dan kurangnya aktivitas fisik. Meskipun kesepian sering dianggap sebagai masalah di negara-negara maju, Murthy mengatakan bahwa 1 dari 4 lansia yang mengalami isolasi sosial ini menyebar di seluruh belahan di dunia ini. Pada orang yang lebih tua, kesepian dikaitkan dengan peningkatan risiko demensia sebesar 50% dan peningkatan risiko penyakit arteri koroner atau stroke sebesar 30%. Namun demikian, kesepian juga telah melanda kehidupan generasi muda kita. Antara 5% sampai 15% remaja mengalami kesepian. Menurut angka yang mungkin diremehkan. Tapi di Afrika, 12,7% remaja mengalami kesepian dibandingkan 5,3% di Eropa. Mengapa remaja ini mengalami kesepian? Remaja mengalami kesepian karena berbagai macam hal. Salah satu hal yang menyebabkan kesepian adalah kemungkinannya untuk putus kuliah. Hal ini juga dapat menyebabkan dampak ekonomi yang lebih buruk, yakni merasa terputus dan tidak didukung dalam suatu pekerjaan yang dapat menyebabkan kepuasan kerja dan kinerja yang lebih buruk. Namun, kami percaya bahwa penting untuk mendiskusikan kembali tentang seputar kesepian ini, khususnya bagi kelompok rentan yang terpinggirkan oleh kesenjangan digital.
Jadi sekarang ini di era digital ini, ketika orang kemudian terputus dari hal yang bersifat digital, maka ini juga menjadi salah satu penyebab dari kesepian. Tentu masalah-masalah ini tidak terdampak pada satu negara saja, dan akhirnya kesepian ini menjadi ancaman kesehatan masyarakat yang menyebar di seluruh dunia. Jadi itulah ya satu ancaman kesehatan terkini yang mungkin dulu tidak pernah dibayangkan orang, tetapi hari ini sudah terjadi, yaitu tentang fenomena kesepian. Betapa banyaknya orang kesepian, bahkan ketika berada di tengah keramaian. Nah, pola-pola ini tentu saja harus kita waspadai, dan tentu kualitas-kualitas pertemuan antar orang, hubungan-hubungan sosial, barangkali memang harus terus kita pupuk kembali ya. Apalagi di negara kita yang selama 5 tahun terakhir kita sedang sering kali dikatakan kita dilanda dengan satu pembelahan gitu ya. Jadi mari kita upayakan ya, kehidupan sosial kita menjadi lebih bermakna, bermutu ya. Kita tingkatkan hubungan-hubungan sosial ya, dengan lintas budaya, lintas agama, lintas negara bahkan gitu ya. Jadi satu sisi dunia digital telah menghubungkan begitu banyak orang dari berbagai belahan dunia, namun demikian tidak semua orang itu bisa mengakses ya dunia digital tadi, sehingga saya kira harus secara bersama-sama ya hubungan sosial itu kita jalin kembali ya. Kita perlu memperbanyak bahasa lainnya adalah kumpul-kumpul ya, walaupun di era hari ini kehidupannya makin individualis, seringkali melihat kumpul-kumpul ini hanya sebagai membuang-buang waktu ya, tetapi dalam dimensi sosial saya kira berkumpulnya banyak orang itu perlu, dan saya kira juga perlu dibuat sebagai sesuatu yang bukan temporer, bukan insidental, tetapi memang sesuatu yang terus direncanakan, sehingga kumpul-kumpul tadi juga apa yang dikatakan sebagai pemborosan, pemubadiran itu menjadi jauh lebih punya makna. Mari kembangkan terus hubungan sosial kita dengan menjalin persahabatan, dan dengan kita bisa bertemu dengan banyak orang, banyak level ekonomi, banyak level budaya, dan semuanya. Demikian yang bisa kita sampaikan pada hari ini ya, dan tidak perlu khawatir ya, Anda yang saat ini mengalami kesepian ya, mudah-mudahan Anda ternyata tidak sendiri, dan tentu saja mari kita cari solusi yang terbaik supaya kesepian yang melanda saudara-saudara kita dimanapun berada itu bisa diatasi dengan baik, sehingga tidak menimbulkan dampak buruk lebih lanjut dari kesehatan kita, baik kesehatan fisik, kesehatan mental, terutama tentu saja adalah kesehatan sosial, karena memang dimensi kesehatan baik fisik, mental, sosial, dan spiritual itu adalah sesuatu yang saling berhubungan. Jadi membangun fisik saja saya kira tidak cukup, tetapi juga harus kita bangun mental kita, dan juga jangan lupa sosial kita ya. Saya kira itu ya. Selamat menikmati puasa Ramadan, mudah-mudahan makin meningkatkan kekuatan kita, dan kita juga terhindar dari rasa sepi ya, dengan kita melakukan sholat berjamaah di masjid. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.